Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mahardika. Apa kabarnya di malam hari ini? Senang sekali Afiq Rahardian bisa kembali hadir untuk menemani kalian semuanya guys sampai nanti jam 8 malam seperti biasa di program Talenta Taman Lentera Cinta. Yang pasti selalu memberikan lagu-lagu pop terkini terhits untuk kalian semuanya. Dan spesial kalau di hari Rabu kita juga kedatangan narasumber dan bintang tamu yang luar biasa di studio Radio Mahardika FMB. Tapi sekali lagi untuk Sobat Mahardika yang pengen bergabung silahkan di 085719959959 untuk jalur WA-nya. Kalau kalian juga pengen telepon 0342813832 boleh silahkan meluncur. Kali ini kita juga live di YouTube channel Radio Mahardika Live dan di studio Mahardika FM. Afiq tidak sendiri, ditemani dua orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama kita sapa bareng-bareng ada Aldita Rahmatul, terbaik 5 Duta Pemuda Keren Kota Blitar. Halo, selamat malam. Agak deket dong atau ditarik itu mic-nya. Baik, nah, siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pengalaman pertama di Mahardika atau gimana? Iya, masih pertama kali ini. Ternyata seru juga ya Kak. Oke, first impression dong. Iya. Dengan studio ini seperti apa komentarnya? Pertama deg-degan sih masuk. Tapi ternyata setelah masuk ke dalam itu rasanya enjoy. Apalagi bertemu sama Mas Afiq ini bikin pecah suasana gitu Kak. Oke, tapi suasananya kayaknya kurang dingin deh ini. Aku kecilin dulu AC-nya udah. Dan tidak sendiri si Aldita guys, ditemanin sama pasangannya. Ada Thorik Assiroj. Selamat malam. Selamat malam Mas. Terbaik 6 Duta Pemuda Keren Kota Blitar 2021 ya? Iya benar. Luar biasa. Ini tadi dari rumah atau dari mana? Dari ini acara. Dari acara juga ya? Acara juga. Acara apa tuh? Acara talk show sama live musik. Untuk konser amal. Oke, konser amal. Konsernya seperti apa dan itu bagian dari acara apa Sobat Mahardika? Hari ini kita akan bahas bersama dalam talk show yang luar biasa karena setiap Rabu tuh kita kedatangan tamu ya guys ya. Yang pasti di malam hari ini bersama dengan Duta Pemuda Keren kita membahas tentang saatnya yang muda bangun daerah jadi lebih keren. Benar ya? Iya, benar sekali. Ya, tapi sebelum kita bahas yang berat-berat, yang keren-keren, aku mau nanyain dulu gimana perasaannya kalian menjadi Duta Pemuda Keren. Oke. Dari siapa dulu? Dari siapa dulu? Langsung aja jawab terserah. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Oke, kalau perasaannya sih yang pertama itu senang. Karena kenapa kok senang? Karena saya nanti bisa berkontribusi langsung untuk Kota Blitar tercinta. Selain itu saya juga dapat pengalaman banyak teman. Saya juga belajar berbagai bidang yang ada di Kota Blitar. Seperti itu Kak. Ilmu kepemerintahannya jadi tambah ya. Iya betul, ada 20 bidang loh yang ada di Kota Blitar. Itu harus kita pelajari bersama ya. Iya. Kalau Thorik gimana rasanya? Jadi pertama kali ikut duta-dutaan atau gimana kamu? Kalau ini yang ketiga kayaknya, Ini yang ketiga. Alhamdulillah untuk pengalaman jadi Duta Pemuda Keren sendiri pertamanya ya kaget, gak nyangka aja maksudnya usia saya muda sendiri maksudnya di antara yang lain. Bener? Iya betul. Oke, berapa usianya? Baru 17. Baru 17, oke. Jadi di persyaratan itu 17 sampai 29 kalau nggak salah. Dan saya masih yang paling nggak nyangka berarti. Nggak nyangka ya? banget tadi. Karena lawannya kuliah-kuliah pekerja gitu ada juga? Banyak sekali. Bahkan untuk seleksinya itu kita juga bertarung secara sehat ya. Secara sehat. Dengan kawan-kawan dan juga teman-teman yang sudah berkuliah ataupun sudah terjun ke dunia bisnis yang tentunya sudah paham tentang pemerintahan. Oke, anyway, tapi kan ini tahun pertama ya Duta Pemuda Keren. Mungkin Sobat Mahardika, pendengar Mahardika ini yang sekarang lagi dengerin tuh anak-anak muda. Ada yang belum tahu Duta Pemuda Keren itu apa? Boleh dikasih tahu nggak? Boleh. Oke. Jadi untuk Duta Pemuda Keren sendiri itu adalah seorang pemuda yang tentunya akan membawa atau akan menjadi pelopor bagi pemuda-pemuda lainnya, khususnya untuk pembangunan di Kota Blitar sendiri. Dan kita sebagai Duta Pemuda Keren akan membantu mensukseskan program-program visi misi dari Pak Wali Kota. Seperti itu. Dan kalian sudah menjalankan itu? Sudah. Sedang ya? Sedang menjalankan. Iya. Boleh tahu hari ini kemana kalian? Ini juga dipasangkan ya hari ini? Iya, dipasangkan. Oke, kemana tadi? Tadi pagi atau ceritain aja seharian penuh. Seharian penuh. Kalau yang tadi itu paginya ya mau mendampingi Bapak Wali Kota. Di bawah ini
Protokol ya. Ya di bawah protokol sama ajudan. Oke. Iya. Gimana rasanya hari kedua ya? Iya. Hari kedua ya. Hari pertama itu saya sama Tori kan satu pasang nih. Kita itu mendampingi Bapak Sekda. Masih Bapak Sekda. Hari ternyata- ketiga Mbak ini. Oh, hari ketiga ya? Hari ini? ketiga. Iya. Ternyata jadi ajudan itu nggak mudah, Kak. Nggak mudah. Ternyata harus sigap, siap. Benar. Seperti itu. Jadi tadi ketika ada rapat-rapat dari Bapak Wali Kota, kami sebagai pendamping ajudan juga harus mempersiapkan apa saja yang harus dibawa oleh Bapak Wali Kota. Mulai dari persiapan, terus nanti yang akan disampaikan waktu sambutan, seperti itu. Untuk hari ini tadi 2 agenda ya, Kak? Dua Taufik, ya? agenda kita. 2 agenda tadi di Agenda Bappemas dan juga di bersama Kecamatan Sanawetan. Luar Seperti biasa. itu, iya. Senang ya rasanya tuh. So senang Ya banget. senang banget. Ada senang, ada agak deg-degan juga. Deg-degannya pasti takut ngecewain, takut apa gitu ya. Tapi Ya, kurang anyway lebih. santai aja guys. Iya. Pemerintahan tuh nggak ini yang kita Iya, bayangin iya, orang-orang betul. sih ya. Kalau Iya, pada benar-benar. saat prosesnya tuh juga pasti mengalir aja, Mengalir. ikutin aturannya aja gitu ya. Aduh kayak bener-bener aja nih. Tapi tadi aku lihat kalian, tapi kalian nggak lihat aku guys. Oh gitu. Mungkin Benar, karena di kita kantor belum kecamatan. kenal. Iya, Iya. karena kalian juga excited gitu ya pas nyanyi Indonesia Raya berdiri gitu ya. Ternyata diamati juga Iya ya. dong, sama aku kalian. juga berdiri di sebelahnya kalian bersama Iya. dengan teman-teman anak-anak reporter yang Reporter. lainnya. Terus malam hari ini ada agenda apa nih untuk Duta Pemuda Keren, programnya yang paling dekat atau yang saat ini lagi berjalan? Tadi ada Oh, talk iya. show apa? Yang sedang berjalan itu lagi ada talk show sama konser amal di Cafe Tibal. Oke, di salah satu kafe ya. Ya salah satu kafe. Ya, jadi kita itu mempunyai program awal untuk mengawali program-program Duta Keren ini dengan mengadakan konser amal yang tujuannya untuk membantu kawan-kawan kita yang ada di Semeru seperti itu. Oh iya benar Iya. ya, Pray Semeru. Pray Betul. Semeru. Kan kita ketahui pemuda-pemuda yang kita ketahui itu dia cari sumbangnya itu di jalan. Nah, kita sebagai Duta Pemuda Keren juga harus memiliki inovasi dan juga kreasi. Cara yang keren dong. Iya, Cara yang betul, keren, caranya yang mudah keren. banget lah, yang mudah banget. Sambil Tapi- ngopi, sambil berdiskusi seperti Oke. itu. Dan hasilnya kemarin ini sudah berjalan berapa lama? 4. Empat Hari ini keempat. enggak, Iya. ini maksud kafe yang maksudnya keempat. Kafe Kafe keempat. keempat. Kafe keempat. Lumayan atau gimana? Bisa kalian sampaikan itu enggak hasilnya? Nominalnya. Enggak usah nominalnya, maksudnya boleh juga nih Ya, atau boleh kurang juga. atau Iya. gimana gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Betul. Betul sekali. Dan nanti gimana? Goalsnya kalian akan datang ke Lumajang atau gimana? Itu kita tergantung dari dinas dulu karena kita kan di bawahnya dinas Spora dan juga KNPI ya Kak. KNPI, ya. Dan nanti kita sharing-sharing dulu konsul bagaimana baiknya, apakah Baiknya. kita harus ke sana atau hanya kita titipkan ke pihak-pihak yang terkait. Seperti Oke, itu. BTW kita balik lagi deh ke Iya. omongan tadi yang tugas dan tanggung jawab kalian tuh akan dan sedang mendampingi wali kota, sekda dan wakil wali kota Betul. Blitar. Ini selama berapa hari guys? Ini selama seminggu ya. 1 minggu. 7 hari, 7 hari. 7 hari. 7 hari. Dan mendampingi aja atau ada tugas khusus atau seperti apa guys? Oke, kalau saya pribadi nih Kak ya, karena saya kan perempuan nih. Mm-mm. Ajudannya itu kan cowok-cowok. Nah, hari pertama itu saya di Sekda, saya tanya-tanya seputar kegiatan ajudan itu apa saja sih. Terus Sekpri, sekretaris pribadinya Bapak itu seperti apa, tugasnya seperti apa. Nah, ternyata menjadi ajudan itu juga harus berkaitan atau berkolaborasi dengan ajudan-ajudan lainnya. Ajudan Bapak Wali, Bapak Wawali seperti itu. Jadi saling berkoordinasi agar tidak terbentur gitu jadwalnya. Mm-mm. Kalau dari organisasi ini kan kalian sudah terbentuk nih ya, Iya, pemuda betul. keren begitu ya. Iya. Ada apa tanggung jawab khusus gak sih dari hasil ini? Kalian harus ngapain gitu? Yes. Ya, tanggung jawab khususnya sendiri kita kan sebagai duta ya. Mm-mm. Figur yang pasti akan menjadi yang disorot lah. Mm-mm. Nah, tugas yang paling khususnya kita tuh menjadi contoh, jadi pelopor untuk buat inovasi. Yang pastinya inovasi-inovasi kita itu harus berdasarkan undang-undang, tidak menyeleweng dari apa yang telah Pak Wali sama Pak Wawali tetapkan. Iya, khususnya kita mensukseskan visi dan misinya Bapak Wali sebagai Kota Blitar yang keren. Keren. Seperti itu. Oke, baiklah. Tapi kalau setelah selesai menjalankan 6 hari ini, the next chapter kalian Yes. mau ngapain? Karena ini kan programnya juga masih dibentuk ya. Masih dibentuk. proses. Oke. Masih baru, masih Untuk karena proses. itu ya ini kita awali dengan konser amal Konser ini. amal. Nanti selanjutnya kita agendakan lagi untuk acara-acara selanjutnya. Seperti itu Kak. Oke, baiklah. Nanti kalau kalian
perlu support dari kita. Ini salam buat Pak Kholis ya. Iya, Oh ya, siap. Boleh nanti kita kerjasama di sini, Iya. talkshow dan lain sebagainya bersama teman-teman Duta Pemuda Keren. Oke, Iya, Keep iya, kontak terus sama kita ya. Oke, siap. Dan Siap. Sobat Mahrika sekali lagi silahkan WA-nya 085 719 959 959 atau kalian juga bisa telepon 0342 813 832 atau komen di live chat Radio Mahardika Live malam hari ini yang pastinya juga banyak sekali pendengarnya. Dan nanti kita di tengah-tengah akan ada games seru Oke, yang baik. kalian wajib untuk tonton dan juga di akhir nanti kita akan ada surprise. Wah, apa tuh? Iya, Aduh, ini- udah deg-deg-deg-deg Iya, ini nggak di-spoiler apa gimana gitu ya, Bukan Kak, ya? surprise-nya bukan yang segala macam Oke. ada kue, kembang dan lain Oke. sebagainya sih, Iya. tapi pertanyaan. Oh, Oh, iya. baik. Oke, kita ngomongin soal Duta Pemuda Keren memang lagi in banget ya, karena Iya. banyak sekali yang penasaran. Sudah ada duta-duta lainnya gitu Iya. ya. Terus kemudian Kota Blitar ada Duta Pemuda Keren begitu. Iya. Boleh tahu nggak sih lebihnya Duta Pemuda Keren daripada duta yang lainnya? Oke. Weh, ini jadi kayak unjuk-unjuk pamer-pameran ya ini ya. Iya dong, karena mungkin Iya. nanti adik-adik kelas kalian atau mungkin juga adik tingkat kalian yang saat ini lagi mendengarkan pengen jadi Duta Pemuda Keren kayak kalian bisa Wah. berdampingan dengan wali kota loh. Iya, iya, betul. betul. Apa lebihnya dibanding duta yang lainnya? Harus cantik kah? Harus apa segala macam? Oke, kalau menurut saya nih Kak, jadi pemuda keren itu nggak harus good looking. Yang penting dia itu berpengetahuan luas, bertanggung jawab, dan juga siap dan sigap dalam segala kondisi. Kalau plusnya itu sih kita bisa langsung deket sama Bapak Pak Wali Wali. Kota ya. Iya. Yang Pak pertama Sekda, itu. wes. Yang kedua ide-ide kita, ide kreatif ataupun kita punya pendapat bisa langsung kita sampaikan. Yang nantinya akan bisa ditindaklanjuti oleh Ditindaklanjuti. dinas seperti itu. Jadi kita bisa langsung berperan langsung gitu loh dalam pembangunan yang ada di Kota Blitar. Oke. Tentunya sangat terharu, gitu Terharu. ketika pendapat kita bisa tersalurkan. Oke. Bisa Seperti ditampung juga, bisa jadikan Lebih close gitu close ya. ya. Lebih dekat sama pimpinan. Pimpinan. Betul. Berbeda dengan duta yang lainnya yang Iya. mungkin juga hanya dalam satu bidang kalau dalam kita Yes. lihat. bidang ya. yang itu pun juga maksimal di sana gitu Iya, ya. betul. Kalian juga maksimal di sini Iya. gitu. Oke. Iya. Baik. Tapi kalau tadi Dita sudah ngomong soal ide ya. Iya. Boleh tahu nggak sih ide kalian untuk Kota Blitar tuh apa kemarin? Oke, boleh. Kalau ide saya untuk Kota Blitar itu menghidupkan ini sih Mas. Kan kita kalau di Kota Blitar itu kita malam itu sepi ya Mas ya. Oke. Kurang sekali ada kayak keramaian. Terus maksudnya emang dalam pandemi ini maksudnya untuk meningkatkan destinasinya kita juga. Hmm. Jadi kalau seperti di mana namanya Jogja itu kan kayak ada Malioboro. Yes. Nah, inovasinya saya itu malah bagaimana kalau kita juga Blitar ini juga punya kayak Malioboro, karena kan kita banyak yang menyampaikan kita tuh kota kecil tapi berpotensi besar gitu Budayanya ya. budayanya. Dan kita juga kota pemimpin ya Kak. Terlahirnya pemimpin itu dari Kota Blitar. Oke. Iya, kan kita Terus tanahnya Praraja. Iya. inovasi kamu Malioboro versi Blitarnya gimana? Versi Blitarnya itu nanti di salah satu kita cari jalan atau tempat yang memang itu sebenarnya sangat strategis, maksudnya sering dilewati sama itu sudah tertata rapi. Contoh seperti salah satunya tuh kan ada di ini nama jalan nggak apa Nggak apa-apa dong. Ya di Mastrip. Oke. Nah, Jalan Mas Trip. Jalan Mastrip itu kan tengah-tengahnya udah ada taman-taman gitu ya. Oke. Keren sama kayak di Malioboro kan. Cuma tinggal kan diganti aja jadi kafling itu. Terus nanti ditata juga penataan penjualnya. Jadi di pinggir-pinggiran dan di situ nanti kita fokuskan itu untuk mengenalkan produk-produk dalam negeri. Jadi lebih ke mengenalkan nasi pecel terus. Oh itu inovasi kamu yang kamu tuangkan dalam IC kamu. Ya. Oke. Sama satu lagi kalau saya di IC saya juga menekankan tentang pemuda yang memiliki mental juara. Oke. Artinya? Pemuda mental juara itu yang dia itu mampu bangkit, pantang menyerah. Walau terus dalam beberapa kendala kan biasanya pemuda-pemuda kita kan zaman sekarang lah mereka dihadapkan dengan kesulitan yang Langsung insecure. langsung insecure. Oke. Nah, bagaimana pemuda ini dia bisa ada dorongan dari dalam diri. Tough gitu ya.
struggle. struggle itu yang kuat hingga mereka bisa berinovasi. Yang pasti mental juara ini yang sesuai dengan kaidah-kaidah pemerintahan, nggak keluar dari Pancasila, nggak keluar dari sila-sila norma-norma agama atau ya peraturan-peraturan berlaku di masyarakat lah. Oke, yang pasti guys, usulan-usulan dari mereka itu yang memang dinilai bisa direalisasikan. Kalau usulan yang nggak bisa direalisasikan, nggak mungkin masuk ke Duta Pemuda Keren dong. Iya, Bener dong. Dan aku juga penasaran gimana nanti jadinya Jalan Masrib kalau dijadiin seperti itu, jadi area jalan yang seperti di Jogja itu kan maksud kamu? Iya. Terus ada delman-delman gitu nggak sih? Iya, kalau sebisa mungkin Oh, ada. Seru nih kayaknya. Bayanganku seperti itu. Tapi kalau bayangannya Dita untuk Kota Blitar seperti apa kemarin? Kan Kota Blitar ini lebih dari, maksudnya kurang lahan pertaniannya nih Kak. Oke. Karena Kota Blitar kan kita ketahui banyak perkotaannya, seperti itu, banyak gedung-gedung, banyak rumah-rumah. Kemarin itu ketika ditanyakan langsung oleh Bapak Wali, saya mengutarakan bahwa kita harus menjadi petani milenial. Khususnya para remajan, kita bisa membuat lahan-lahan yang tidak hanya kita membutuhkan lahan yang lebar, tapi kita bisa membuat lahan di depan-depan gang bahkan. Dan saya juga ikut serta di KBD, Kebun Bibit Desa. Nah, di situ kita menanam bahan-bahan pangan yang tentunya pangan itu sangat penting, kebutuhan primer gitu bagi kebutuhan hidup ya. Oleh karena itu nanti remaja-remaja juga diharapkan bisa mensukseskan atau juga bisa menerapkan sebagai petani milenial ini. Jadi kita punya kebun, kita punya lahan, tapi kita tidak harus memiliki lahan yang lebar seperti itu. Oke. Selanjutnya kemarin juga saya mengutarakan bahwa karena Kota Blitar ini kita lihat banyak wisatawan itu melihatnya itu hanya Makam Bung Karno dan juga Kampung Coklat. Nah, untuk itu karena dia Yang menjadi which is Kampung Coklat adalah kabupaten ya. Iya, iya betul. Makam Bung Karno karena banyak yang datang wisatawannya, kamarnya juga menyampaikan bahwa alangkah baiknya kalau kita menggunakan seragam bersama dengan ibu-ibu atau bapak-bapak yang jual di sana, serta That's right. kita harus menata tempat penjualan itu sehingga terkesan rapi, indah. Selain itu kita juga harus menambahkan aksen-aksen koi. Karena kalau kita ketahui kan pedagang-pedagang di sana juga memakai kaos biasa dan lain sebagainya. Padahal yang datang itu dari mancanegara, bahkan Bu Puan pun juga datang ke sini kemarin Kak. Iya, bener banget. Sebagai ciri khas Kota Blitar. Tahu nggak, kamu bilang ngomongin soal MBK Iya. yang perlu seragam khusus atau Iya. identitas khusus lah Iya. ya. Iya. Itu tuh aku pas waktu kemarin kesempatan ya di sana tuh langsung oh iya bener nih anak nih kayak gitu, karena itu yang pertama dilihat seluruh Indonesia gitu loh ya. Masa kita datang ke MBK terus penjualnya ya seperti itu dan lain sebagainya. Ya nggak ada yang salah, tapi alangkah lebih indahnya Betul. kalau menunjukkan identitas Kota Blitar gitu maksud kamu kan? Iya, betul sekali Kak. Dan itu aku langsung wah bener nih ya, langsung gitu. Iya. Kepikiran juga. Ada yang sama nggak idenya sama kamu yang itu? Insya Allah belum sih Kak kemarin. Belum ada ya? Iya. Yang kamu juga nggak ada yang sama idenya? Mirip-mirip gitu. Mirip. Oke, baiklah. Semoga direalisasikan ya. Amin. Karena kan sudah dibaca tuh semuanya. Iya. Yang sekarang kan lagi digencarkan RT keren ya Kak. Jadi keren. nggak cuma pemudanya yang keren, RT juga harus keren. Oke. Nah, kita juga bisa membantu bagaimana proses membuat suatu RT itu menjadi RT keren. Kan dapat bantuan 50 juta tuh. Yes. Nah, kita juga dapat berperan langsung kayak menuangkan ide, ini harusnya begini Pak, alangkah baiknya seperti ini, kita beri aksen seperti ini dan sebagainya. Bener. Iya. Memang perlu milenial. Ini mungkin Iya. langkah pemerintah, bukan mungkin lagi. Iya. Ini langkah langkah pemerintah pemerintah. Kota Blitar Iya. agar suara kita semakin didengar. Iya. Ya. Iya benar. Bener. Ikut andil gitu. Ikut lah andil. ya. Oke guys, aku mau bacain WA yang sudah masuk di 085719999959. Yang pertama ada Nindi. Penasaran mau jawab apa? Udah mulai deg-degan ini. Ya santai-santai aja. Nindi nih pendengar setia Mahardika FM. Selamat malam Mahardika, selamat malam. Tanyain dong kepada Duta Pemuda Keren untuk kerja jadi, maksudnya ngikutin ini ya, Ajudan. dapat bayaran atau enggak atau gimana rasanya? Aduh, kamu nih. Oke, silahkan. Mungkin ini penasaran kali ya. Ya, Yang jelas dapat makan. ya jelas makan. Dapat ilmu. Dapat ilmu. Apa? Kok aku yang jawab? Oh, Dapat Ya, ilmu. untuk mungkin kalau ilmu nama apa tadi? V. Nindi. Oh. Nindi. V sama
Vi sama gimana Apa aja rasanya? yang- Rasanya kalau saya kerasanya ya, rasanya sih luar biasa banget sih. Bisa ketemu Bapak Wali Kota, Pak Wali Kota, Pak Sekda, bisa bicara langsung, bisa tanya jawab, bisa diskusi juga. Ya luar biasa banget. Iya. Dapat fee nggak? Fee-nya kan jadi hadiah yang kemarin guys. Iya, fee-nya Gimana dari sih kemarin. Nindi ini ya? Terus nih sebelumnya nih Kak, aku beranggapan itu kalau orang Pemkot itu pengen uangnya mesti sibuk gitu kan. Oke. Uangnya sibuk terus pasti cuek gitu. Tapi ternyata enggak. Orang-orang yang di sana tuh ramah, merangkul kita banget merangkul gitu kita loh. banget, Jadi ya. kita tuh dikasih banyak pengalaman, juga banyak pelajaran yang menurut saya tuh sudah sangat berharga Sangat daripada berharga. uang. Karena enggak semua pemuda bisa langsung Iya. terjun. Ya, Ini bisa dibilang rekor loh. Rekor. Anak muda yang ada 6 orang gitu ya bisa ngikutin kegiatannya para pimpinan di Iya, Kota Blitar. betul. Mana ada kota lain? Iya, Iya, benar. Mungkin itu fee-nya, mungkin itu Iya. fee-nya. Benar, Kita dan itu ilmu nggak lebih. ternilai dengan uang dong Iya. guys. Betul sekali. Nindi, semoga kamu bisa join tahun depan ya. Amin. Masih ada tahun depan? Masih 2 tahun sekali. Oh, 2 tahun Iya, sekali. jabatannya 2 tahun. 2 tahun sekali. Oke, baiklah. Oke, thank you Nindi. Ada lagi yang tanya nih. 413 di belakang. Selamat malam Mahardika FM. Tolong tanyain kepada Dita, suaranya cantik suaranya cakep banget, orangnya apa cantik? Bisa dibilang 413. Gimana menurut pasangannya? ya Cantik lah. ya cantik lah. Cantik lah. Gimana kalau nggak cantik masa jadi duta pemuda keren? Masa cewek ganteng kan bingung kita. Jadi gini Kak, kecantikan itu bukan melulu soal fisik, Benar. tapi inner beauty yang Inner kita beauty. bawa, seperti itu sih. Cara bersikap juga dong Iya, pastinya. betul. Itu lebih berpengaruh sebenarnya emang. Inner beauty itu dari dalam tampak keluar biasanya. Benar. Dan kalau ngomongin soal cakep dan cantik ya, perlu nggak sih seorang duta itu cakep dan cantik? Pertanyaannya perlu nggak loh ini? Ya kalau kita lihat di keadaan realnya, semua orang tuh melihat pada pandangan pertama itu emang fisik. Nah setidaknya kalau kita memang tidak pada wajah, penampilan lah dari pakaian. Yes. Betul. Intinya kita harus rapi, enak dipandang gitu aja sih. Iya sebenarnya itu. Benar. Karena dunia ini begitu kejam guys. Iya, betul. Kalau kita nggak bisa menempatkan diri, ini kita nggak ternotis sama orang. Iya. Atau kita yang malah kena serang nanti. Banyaknya netizen Ya ya. netizen. Luar biasa. Kalian juga sudah dapat serangan? Belum? Sebenarnya lebih ke tenaga sama Iya mental tenaga sih, sama Kak. mental sih. Tapi juga kalian ada coaching gitu nggak sih dari mungkin KNPI atau Dispora gitu sebelum kalian terjun kemarin? Sebelumnya itu ada. ada. Sebelumnya ada Satu satu hari hari. itu kita dikasih Pengenalan. kesempatan. Pertama pengenalan. pengenalan, terus kita dikasih kesempatan untuk datang langsung menemui Bapak Wali Kota, kita foto Sekaligus ya. bersama. Lalu kita mengikuti agenda yang ada di Kusuma Wicitro, dan juga kemarin itu yang cewek-cewek, kan ada 3 nih Kak. Itu diberi kesempatan untuk membawakan piagam yang akan diserahkan oleh Bapak Wali kepada Bapak Lurah Oke. yang menang pemenang PJP juara pajak gitu loh, Pak. pajak. Oke, ya. Iya. I know. 3 cewek, 3 cowok ya? Iya. Oh. Empat cewek, dua cowok. 2 cowok. Oke. Jadi kalau duta pemuda itu nggak berpasang-pasangan berpasang-pasangan. seperti duta lainnya Kak, tapi dia lebih ke potensi Potensi. seperti Oke. itu. Jadi guys, untuk kalian yang pengen mendaftar Duta Pemuda Keren, nggak perlu untuk bingung harus tinggi berapa sentimeter, bener nggak? Ya benar. Dia kan nggak ada persyaratan seperti itu. Nggak ada. Kemarin persyaratannya apa kalau boleh di spill? Sebenarnya Ingat kalau nggak? tinggi itu masih ada sih Kak. Masih ada Cuma tinggi. itu fleksibel aja Fleksibel. sih. Nanti nilainya itu juga berpengaruh pada ketika Iya. kita dikasih pertanyaan, ketika kita menjawab soal. Menjawab seperti soal. itu. Jadi itu masih bisa Lebih sebenarnya kalau penilaian sama itu lebih ke intelektual sih Mas. Oke. memberikan data. Bagaimana kita pemuda itu lebih punya bisa visioner, bisa punya inovasi-inovasi baru. Tentunya belum menikah ya Kak. Ya tentunya belum menikah juga. Belum Iya, menikah. Ada saya belum menikah. Dan the best point yang aku lihat tuh kayaknya di masalah umur deh. Iya. Umurnya tuh lebih panjang, Panjang banget. daripada duta-duta lainnya biasanya 23 doang tuh. Iya, Iya. betul 23. Membatasi anak-anak 23. di atas 23 kan jadinya. Kalau kemarin kalian sampai 25 kalau nggak Sampai salah. 29. Oh 29, Iya. luar biasa tuh kan. Tepuk tangan.
Jadi kita itu nggak ada batasan, kenapa sih Kak? Soalnya kan kita ide itu kan juga nggak ada yang tahu Yes. siapa yang punya ide. Ketika nanti seperti Mas Torik nih, usianya masih muda tapi idenya sudah banyak dan juga bisa dikembangkan. Kalau misalnya dibatasi dengan umur itu jadi seperti kita menolak, jadi seperti menolak Ide masukan, yang ide yang masuk. Betul. Bener. Oke. Baik, kita sudah berada di 19.50. Ada 10 menit dan nanti lebih-lebih boleh lah ya, karena Iya. tadi ada sesuatu yang perlu kita siapkan bareng-bareng. Oke, Jadi siap. kita move ke segmen berikutnya. Kita ada segmen spesial namanya Japat. Ada yang tahu? Apa tuh? Apa tuh? Japat, coba tebak. Jawaban Jawaban cepat. Hampir. Jawaban tepat. Salah. Jawaban Jawaban. Bukan Oh, jawaban. bukan jawaban. Jawab cepat. Japat. Jawab cepat. Oh, jawab Oh, cepat. oke. Gak Iya, kepakean. oke, nih. Nggak pakai an. Oke, 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 jadi oke, kita baik. kalau pindah ke segmen ini, kalian wajib jawab. Oke. Jadi ada yelnya dulu guys. Kalau aku bilang japat, kalian jawabnya hoi. Kalau Hoi. aku bilang jawab cepat hoi, kalian Hoi. jawabnya hoi gitu Oke, ya. oke. Langsung disaut, jangan ada jeda. Oke. Japat hoi, jawab cepat hoi gitu ya. Cepat, Hoi. hoi. Jawab cepat, hoi. Ya. Oke, baik. Ready? Ready. Yeay, sobat mari rasanya kita pindah ke japat. Hoi. Hoi. Ini masih kita latihan dulu. Latihan dulu. Sobat Marika, saatnya kita merapat ke segmen yang paling ditunggu-tunggu, di mana lagi kalau bukan di Japat. Hoi. Aturannya, Iya. kalau kita berada di Japat ini ada dua versi ya. Versi pertama, kalau aku bilang kalian kayak ngelengkapin kata-kata yang aku sampaikan Oke, gitu siap. ya. Sambung kata gitu Sambung ya, Kak? kata. Oke. Terus setelah itu nanti aku jawab kenapa milih kata itu. Oke. Yang kedua, aku kasih dua pilihan, kalian harus milih secara cepat. Oke. Bareng. Beda nggak apa-apa, nanti kasih tahu alasannya. Oke, siap. Paham? Paham. Let's go. The Ini- first question apa? Oke, dicoba dulu apa langsung? Kak? Langsung Oke, aja. boleh. Nungguin ya. Aku ke Torik dulu deh. Oke. Torik Halilintar ya. Tarik Asyirat. Tahu puji. Saya adalah seorang. Manusia. Oke, why you choose manusia? Karena manusia itu punya dimensi yang unik, yang tidak bisa ditembus oleh akal manusia juga sebenarnya. Torik ini aku ramal kayak anak-anak senja gitu nggak sih? Iya, betul. Dia punya Dulu. Kau kumaki. Oh. Dia punya Aku apa, kawan. Dit? punya puisi, Kak. Jadi dia tuh suka nulis-nulis kayak gitu loh. Oke, nanti kita tantang bikinin puisi tentang Pemuda. pemuda. Oke. No, Oh, bukan. Mother's Day for tomorrow. Oke. For today. For today. Oke, mikir dari sekarang. Thank you udah jawab manusia. Saya Aldita. Siap. Saya adalah seorang Pemuda. pemuda. That's right. Why? Karena pemuda adalah motor pembangunan yang nantinya dia itu bisa merubah segala aspek yang dikira atau dirasa kurang cocok atau kurang baik sehingga kita dapat menuangkan ide-ide kita, kreativitas dan juga inovasi tentunya. Oke. Seperti itu. Pemuda ya. Iya, Orang-orang harus tahu. Ini jawabannya bareng ya. bareng. Nggak boleh sendiri-sendiri. Orang-orang harus tahu bahwa bahwa duta pemuda keren itu. Luar Keren. biasa. Oke. Adita dulu. Luar Iya. biasa. Karena nggak semua pemuda bisa jadi pemuda keren. Mhm. Seperti itu. Cukup, Kak? Cukup. Iya, cukup. Karena luar biasanya karena nggak semua pemuda bisa jadi pemuda keren gitu ya. Iya. Dan jadi keren itu bukan suatu hal yang mudah bagi saya, Kak. Karena kita butuh belajar, kita butuh pengetahuan, butuh pengalaman khusus tentunya Mhm. untuk menciptakan Blitar keren. Oke. Dari Blitar untuk Indonesia Jaya. Oh gitu Wah, ya. iya, betul. Luar biasa. Luar biasa. Kalau Tori tadi bilangnya Keren. keren. Pemuda keren itu keren. Apa? Pemuda keren itu keren. Ya, bagaimana ya Mas ya? Kita semua itu sebenarnya punya potensi. Kita semua punya bakat. Jadi menurut saya kita semua itu keren. Hanya
kerennya kita mau arahkan kemana kemana? Mau ke bakat penyiaran radio seperti sekarang ini, puisi, polisi, keren dalam memimpin pemerintahan, keren dalam berorganisasi, keren dalam banyak hal. Kita bisa keren sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya menurut saya gitu. Pemuda itu pasti keren. Baik. Masih banyak pertanyaan, tapi sebelum itu Afik mau sapa untuk pendengar Radio Mahardika. Ada Santi Greenery S. Assalamualaikum Kak Afik, Kak Torik, dan Kak Aldita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim aja pertanyaan di sana ya Santi. Nanti Afik akan sampaikan ke mereka berdua, duta pemuda keren yang hadir malam hari ini. The next question is, Kota Blitar adalah kota unik. Patria. Oh, that's right. Unik. Tapi nanti dulu, Patria. Oh, saya dulu Kak. Iya dong. Patria, kenapa kok dibilang Patria? Karena kota ini bersih, rapi, dan juga ceria. Tentunya banyak sekali hal-hal yang membuat wisatawan itu pengen kesini, pengen tahu sih Kota Blitar tuh kayak apa sih, seperti itu. Unik. Maknanya kayaknya luas nih. Luas banget. Saya perkecil aja. Jadi saya juga sempat non-maden. Saya sempat pindah-pindah dari NTB, NTT, Jombang, harus Blitar. Wow. Dan di setiap kota yang tempat saya tempati, setiap kota, daerah yang saya tempati, yang paling interest di Kota Blitar. Paling interest Kota Blitar. Kenapa? Karena ya tadi saya bilang gitu, dia punya kota kecil tapi potensinya besar. Jadi penduduk Kota Blitar itu kita sebenarnya nggak usah tuntut kreatif. Emang di Kota Blitar apapun jadi kreatif. Contoh kayak Kampung Batok, Batoknya aja jadi. Jadi kampung kreatif, kampung cyber juga ada, manfaatkan teknologi yang ada. Jadi emang pada dasarnya kita itu pemuda-pemuda atau penduduk Kota Blitar orang yang kreatif. Hanya ini tinggal ada tidak wadah untuk kekreatifan kita itu. Makanya potensinya itu yang kita tingkatkan. Dan duta pemuda hadir untuk mewadahi itu untuk menyampaikannya langsung ke pemimpin. Oke, aku jadi penasaran, kamu nomaden pindah-pindah, emang orang tua dari mana, Torik? Kalau orang tua sebenarnya ayah ibu. Kalau ayah itu dari Iyalah orang tua ayah ibu. maaf. Kalau ayah itu dari Kediri Pare. Kalau ibu itu dari Malang. Jawa semua. Terus kenapa sampai NTB, Lombok segala macam? Itu karena dinas kerjanya ayah. That's right. Lanjut silahkan untuk merangkai puisi untuk ibunya Torik ya. Yang malam hari ini juga mungkin mendengarkan. Perlu bolpen? Ini sebenarnya saya sudah buat. Oh, sudah buat. Baiklah. The next question. Silahkan Sobat Mahardika yang pengen bertanya langsung aja tulis pertanyaannya di sana. Sekali lagi masih banyak pertanyaan yang harus Afik sampaikan ke mereka berdua. Baik Kak. Games ini masih games ya. Masih Dan games. ini masih chapter 1. Baru berapa chapter nih? Ada. Next question. Duta Pemuda Keren akan membentuk Kota Blitar semakin keren. Tapi Duta Pemuda Keren saya. Bukan, belum. Belum. Tetapi orang-orang nggak tahu kalau Duta Pemuda Keren juga hebat. Apa dong? Langsung ini Kak sudah. Kalau Duta Pemuda Keren itu mampu terjun langsung serta mampu menuangkan ide-ide kreatifnya untuk Indonesia keren. Hebat, udah luar biasa deh. Apalagi yang mau disampaikan hebatnya? Hebatnya kita bisa berinovasi, mau melampaui batas pikiran kita untuk memajukan kota kita. Dan itu pun juga kita persembahkan untuk negara tercinta kita. Hebatnya di situ juga. We move to another chapter. Chapter 2 ada 2 pilihan. You both guys should choose one. Harus memilih salah satu. Antara 2 pilihan ini. Yang pertama, atau kalian juga boleh, atau kalian nggak bisa memilih juga boleh. Milih dua-duanya juga boleh. Baik. Atau nggak milih juga boleh. The first question. Wisata atau UMKM? UMKM. Wisata.
Kamu tuh nggak cepet ya. UMKM. Saya lebih Iya, kenapa kok saya milihnya UMKM? Karena Yes. nanti UMKM itu kan macam-macam ya Kak isinya. Nah, dari UMKM ini sendiri nanti kita bisa bikin buat bazar-bazar dan lain sebagainya yang nantinya juga menarik wisatawan untuk datang. Seperti ada kampung batik ya Kak ya, UMKM, terus ada juga kampung batok dan lain sebagainya yang disampaikan. Itu bisa kita kembangkan. Khususnya di era digital ini kita juga bisa mempromosikan melalui media-media yang ada. Seperti itu Kak. Wisata. wisata, karena dasarnya saya juga suka jalan-jalan. Jadi destinasi yang saya cari itu wisata. Dan saya tuh senang wisata tuh karena biasanya memberikan kesan dia, memberikan cerita, memberikan saya ide-ide. Jadi beberapa ide-ide saya memang tuh terbuka, pikiran saya terbuka ketika saya sampai di tempat wisata, terutama wisatanya wisata alam. Oke. The next question. Kalian pokoknya bebas nih, boleh dua-duanya dipilih, boleh nggak milih, boleh milih satu aja. Oke. Wali kota atau wakil wali kota? Wali kota. Dua-duanya. Oke. Wali kota. Karena dia itu posisi ya, kalau kita realistis ya. Orang pertama nomor satu di Kota Blitar. Yes. Itu jadi lebih public figure, maksudnya public figure yang luar biasa. Lebih berpengaruh. Lebih berpengaruh. That's right. Heeh. Dua-duanya. Iya. Karena kalau wali kota kan kepala daerah nih Kak ya. Ketika nanti seorang bapak wali kota ini tentunya manusia biasa yang tentunya juga bisa berhalangan hadir dan sebagainya, nanti bisa dibantu oleh bapak wakil wali kota. Tentunya untuk mensukseskan visi misinya pun juga dibantu oleh bapak wakil wali kota, sehingga mereka berdua bisa bersinergi untuk Blitar Keren. That's right. Itulah adanya wali kota dan wakil wali kota. Betul. Ini hanya trici aja guys. Trici Iya. aja. Iya. Jawaban kalian semuanya oke kok, nggak ada yang salah. The next question. Makam Bung Karno atau Kebun Rojo? Makam Bung Karno. Dua-duanya. Oke. History. History. Saya juga senang sejarah. Jadi menurut saya wisata di Makam Bung Karno itu lekat banget historinya. Dari nanti ada gate-nya di sana juga. Dari kita juga tahu siapa Pak Soekarno, proklamator, presiden pertama. Terus bagaimana dia menciptakan istilah Pancasila, bagaimana dia dulu diasingkan, perjuangannya dalam membangkit dari keterpurukan, pengen negaranya merdeka. Itu yang membuat saya tertarik sekali dengan seorang proklamator kita, Soekarno. Aku jadi ngerti deh kenapa panitia Duta Pemuda Keren memilih kamu menjadi, meskipun usianya paling muda untuk tergabung ya. Pengetahuannya Kamu tuh luas. confidence banget untuk jawab. Mau milih yang sulit, ya pokoknya saya jawab ini aja. Aku suka ini jawabannya gitu. Itu yang perlu diasah terus. Dan itu yang diperlukan untuk Duta Pemuda kayak gini, optimis bilangnya. Yep. Tepuk tangan dong untuk saya. Iya, dua-duanya. Mungkin secara garis besar tadi Makam Bung Karno sudah disampaikan oleh Mas Torik ya Kak ya. Saya mau menambahkan untuk yang Kebun Brojo. Kenapa kok saya milih dua-duanya? Karena saya rasa sebenarnya Kota Blitar itu memiliki banyak tempat-tempat bersejarah dan juga tempat-tempat yang menarik yang bisa kita kunjungi. Nah, Kebun Brojo ini kan tidak semua kebun-kebun yang ada di Kota Blitar ini dapat dikunjungi oleh banyak wisatawan. Oke. Nah, untuk itu kita sebagai Duta Pemuda Keren juga bisa nanti mengunggulkan atau memberikan inovasi-inovasi kepada Kebun Brojo ini agar bisa dikenal oleh banyak orang. Kita juga bisa menggunakan tour Kak. Jadi misalkan seperti ini. Ketika seseorang mau ke Makam Bung Karno, kita bisa ajak dulu mereka jalan-jalan ke kebun, kita refreshing lah, kita lihat hijau-hijau seger-seger. Setelah itu kita antar ke Makam Bung Karno, karena jaraknya kan juga tidak terlalu jauh seperti itu. Jadi Kota Blitar tidak hanya memiliki satu unggulan saja, tapi memiliki banyak keunggulan. Tapi kalau kamu ngomongin soal rangkaian, yaitu Iya. tadi rencana rangkaian itu, sepertinya pemerintah Kota Blitar akan mengarah ke sana karena beberapa waktu lalu aku sempat ngobrol sama salah satu kepala terminal kalau nggak salah ya, bukan nggak salah lagi, seingat aku, Iya. kepala terminal yang bilang akan merencanakan ada satu paket wisata untuk mengarah seperti itu. Tapi mau bagaimanapun kita juga menantikan itu ya. Iya. Keputusannya juga ada di atasan. Iya. Yang jelas Iya, itu bener. sudah ada rambu-rambu kuning, Rambu-rambu. oren-oren, semoga bisa segera terwujud. Dulu saya juga pernah ikut pelatihan pariwisata tentang tour guide Kak. Jadi itu pelatihannya itu tentang bagaimana kita sebagai pemuda bisa mengarahkan wisatawan-wisatawan yang datang itu ke berbagai tempat. Seperti ada Kampung Teridi, Kampung Brongares itu kan juga sebenarnya itu berpengaruh, tidak jauh
cantiknya dengan yang Cantiknya, ada di Kota Malang. Kota Cuma Malang. tergantung bagaimana pengolahannya mungkin kurang maksimal. The next question. Ya, City Walk or alun-alun? City Walk. alun-alun. Oke. City Walk ya gimana ya? Saya seneng Walk. banget sama kota sih soalnya kan cakupannya lebih besar. Terus saya juga anaknya emang lebih seneng traveling juga. Jadi semakin besar lingkup saya untuk bergerak, saya lebih seneng di situ juga. Jadi lebih suka city walk kayak jalan-jalan Jalan-jalan, trotoar dan lain heeh. segala macam gitu. Anak-anak indie tuh emang kayak gini ya. Tapi Iya. kita juga punya city walk yang oke loh. Di depannya MBK itu city MBK. walk yang keren banget gitu. Kamu alun-alun? Karena menurut saya alun-alun itu adalah pusat kota dan kita ketahui di kota-kota lain itu jarang yang alun-alunnya tuh diapit oleh masjid, oleh kantor wali kota, kantor bupati dan juga ada penjara di sebelah kanannya, Kak. Jadi menurut saya itu masih bersejarah sekali sih menurut saya karena pusat kota tentunya banyak dicari oleh wisatawan yang ada di luar kota. Oke. Seperti itu. Finish Oke, untuk baik. games kita. Luar biasa. Anyway guys, kita kan sekarang masih dalam masa COVID-19 ya. Iya. Semoga semuanya juga segera membaik gitu. Amin. Yang paling kalian rindukan sebagai pemuda itu apa sih di Kota Blitar ini? Kan banyak sekali tuh yang jadi hilang, nggak ada kegiatan, Iya, apa betul. segala macam. Yang paling kalian rindukan apa? Kalau aku sih seperti tradisi-tradisi seperti malam lampion, Hmm. lalu karnaval. Karena menurut saya itu adalah suatu wujud bentuk pengaplikasian berbagai keragaman yang ada di Kota Blitar. Dan saat itu hilang rasanya tuh ya sedih ya, sedih. sepi kayak gitu, Kak. Kayak sepi gitu ya jadinya. Yang kamu rindu apa, Torik? Saya kurang lebih sama-sama kayak Mbak Aldita. Cuman kalau saya tambahannya saya rindu dengan tipe pembelajaran tatap muka. Oh, tipe pembelajaran tatap muka. Saya rindu banget. Masih anak sekali. sekolah ya. Iya, Iya. masih anak Kalau sekolah. anak kuliah, alhamdulillah online. Masih kelihatan banget sekolahnya soalnya ini. Anyway, kalau aku yang paling aku rindu adalah BTD. Tuh. Blitar Blitar Info Dulu. Dulu. Keren banget di sana, guys. Iya. Bener, sumpah. Rame juga. Rame. Di alun-alun. Di alun-alun. Bahkan itu yang meramaikan adalah orang-orang luar Blitar. Luar Luar Blitar. kota. Iya Iya, nggak betul, sih? heeh. Tapi ya oke lah. Kita sampai lupa dia kan udah selesai nih bikin puisinya. Iya. Kita dengerin bareng-bareng ya guys. Iya. Silahkan nanti untuk Sobat Mahardika yang pengen menyampaikan rasa cintanya kepada ibunya bisa di record, screen record sekarang juga. Time is yours. Puisi ini tidak berjudul karena menurut saya karena cinta saya ke ibu saya, ke keluarga saya nggak perlu saya kasih nama-nama macam-macam. Intinya saya cinta dan saya tetap Rahim dan Rahman lah. Pualam purnama manja. Ada juga nas yang mendewasa. Dibuai dalam timang bida dari buana. Yang tak semulia Tuhan, namun hatinya penuh rahim dan rahman. Dari anakmu sang pengais ilmu. Udah. Sudah. Beri tepuk tangan yang meriah. Luar Luar biasa. Boleh sampaikan gak sih artinya itu tadi? Bahasanya tuh tingkat ini ya guys. betul. Anak-anak indie gitu. Jadi kalau di Pualam Purnama Manja, Pualam tuh kan kayak kayu sebenarnya, kayu pualam, tapi dia punya wangi khusus. Oke. Purnama itu bulan yang besar yang cahaya nyorot, terus sifatnya itu juga ngangenin sebenarnya. Terus manja. Jadi ini seperti ibaratnya saya yang punya yang sebagai pohon pualam tadi itu dibaluri sinar yang membuat saya tuh tetap rindu dan selalu ingin menjadi seorang anak. Jadi pengen manja tetap itu. Oke. Terus ada juga nas yang mendewasa. Nas itu adalah manusia ya. Jadi itu lebih kepada si penulis. Ya. Seorang penulis yang lagi grow up lah, lagi tumbuh. Nah, di dalam buai, dalam timang bida dari surga. Oke. Dibuai ya berarti ya kita Diasuh gitu ya, diasuh, ya, segala terus macam. ditimang itu lebih ke dirawat, dijaga oleh bida dari buana. Buana itu sebenarnya kata lain dari dunia. Jadi kalau ada bidadari yang di surga, yang ini bidadari yang Di ada di dunia. dunia. Jadi ya ibu saya itu adalah bidadari yang ada di dunia. Wow. Yang tak semulia Tuhan, namun hatinya penuh rahim dan rahman. Oke. Jadi memang Kasih kita
Kita manusia emang nggak semulia Tuhan. Jadi termasuk ibu saya nggak semulia Tuhan. Namun dalam lebihnya dari seorang perempuan, terutama ibu saya, dia ada kasih dan sayangnya itu. Bener dong, luar biasa. Setiap ibu pasti memberikan kasih dan sayang Kasih dan kepada sayang, anaknya. Dita, mungkin kamu ada yang mau disampaikan sama orang tua, sama ibu yang pasti hari ini kan hari ibu. Silahkan kameranya sebelah sini. Oke, baik. Mungkin saya tidak bisa merangkai kata-kata seperti Mas Torik ya. Saya menyampaikan secara sederhana saja. Intinya saya terima kasih banyak kepada ibu saya yang selalu mensupport saya apapun keadaan saya. Ketika saya bahkan saya kemarin tuh sempat ingin nggak ikut duta pemuda Kak, tapi disupport sama ibu sehingga saya, oh iki ibu dukung aku, iki aku kudu bisa seperti itu. Ibu itu segala-galanya bagi saya. Tanpa ibu saya tidak bisa berdiri ataupun duduk di sini bersama Kak Afik seperti itu. Luar biasa. Kalau aku guys, boleh ada musik gak sih? Aku tuh paling nggak bisa menyampaikan aku sayang ibu gitu tuh, aku paling nggak bisa guys. Tapi kayak, aduh gimana ya? Nggak bisa jauh tapi Iya benar. aku selalu homesick. Bahkan dengan jarak yang lumayan jauh aku lebih memilih untuk PP kayak gitu-gitu. Tapi aku tuh kalau di rumah nggak sedekat Itu sama deket banget gitu nggak, tapi aku sayang banget tapi nggak bisa untuk ngomong aku sayang ibu. Mengutarakan. Nah kayak gitu-gitu tuh aku nggak bisa karena mungkin nggak deket yang deket sampai curhat segala macam Iya, gitu betul. enggak. Sama Tapi kita Pak. tapi I know she's very love to me dan aku sangat mencintai ibu aku juga. Jadi selamat hari ibu untuk ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia. Duh jadi melo ya. Mas Satrio yang di belakang ini tim teknisi mungkin juga mau menyampaikan hari ibu, tapi dengan ketikan aja ya, dengan kode-kode di sana. Oke guys, obrolan kita seru banget. Satu hal yang nggak kesentil malam hari ini. Tapi sebelum itu juga ada Ulfa Agnes Larasati, obrolan bareng orang-orang keren, obrolannya santai tapi berbobot. Betul. Makasih loh Agnes, jangan lupa di subscribe Radio Mahardika Itu Live. guru saya. Oh, Ibu Agnes. Tadi tuh ada dua ya Kak, ada Bu Santi juga. Jadi Gitu. Bu Santi itu juga selalu hadir ketika Mas Torik ini mengikuti perlombaan. Bahkan beliau itu juga merupakan salah satu alumni dari STKIP dan juga ikut mensupport saya karena beberapa event itu saya alhamdulillahnya rezekinya selalu barengan sama Mas Torik. Alhamdulillah. Ya ampun Ibu Santi, Ibu Ulfa, saya tuh nggak lihat profilnya ya karena kecil ya di live chat. Jadi saya pikir anak-anak seusia kita. Tapi semangat Ibu pasti muda kayak kita ya Bu ya. Iya. Pastinya itu. Oke, tadi yang belum kesentil, kamu juga sudah memulai itu tadi beberapa event gabung sama si Torik. Iya, betul. Yang aku tahu kalian ini baru saja kemarin ada agenda bersama Ibu Puan ya, Iya. Duta Genre ya. Iya. Boleh jelasin nggak sih itu kemarin kalian jadi apa dan gimana acaranya? Oke, baik. Sebelumnya kemarin itu adalah peringatan Hari Ibu Nasional yang dihadiri oleh banyak sekali duta genre, khususnya dari genre Blitar ini menjadi tuan rumah dan dihadiri oleh genre Jatim dan juga genre Indonesia. Nah, di situ agendanya adalah flash mob dan juga sambutan-sambutan langsung dari Ibu Puan yang disahkan dan juga dibuka oleh Bapak Wali Kota sendiri. Nah, untuk acara itu kebetulan kami berdua belum bisa mengikuti karena kami sedang dinas bersama Bapak Wali Oke, Kota. Wali Jadi Kota. kemarin itu saya juga ikut rapat ketika pas genrenya itu dihadiri oleh banyak genre Indonesia. Saya juga ikut rapat di sana. Kita juga survei tempat mana Survei saja yang tempat. dipakai seperti 3 kecamatan dan juga pusatnya ada di MBK. Seperti itu Kak. Jadi kalian ini adalah Duta Genre tahun 2021. 2021 Kota Iya, Blitar. betul. Iya, Satu betul. pasang. Iya. Satu pasang. Iya Putra kan? dan putri Putra dan nomor putri 1. nomor Oke. Terus terpilihnya kalian sama dengan Duta Pemuda duluan mana? Duluan duta Duluan genre. duta genre. Bahkan kami berdua kemarin juga sempat naik ke Jawa Timur Naik Kak, ke Jawa tapi Timur. masih belum rezekinya. Belum Oke. rezeki. Karena emang genre itu ke sana ya. Iya. Iya. Tapi kalau Duta Pemuda ada yang ke Jatim gak sih nanti? Belum. Doakan rezekinya saja belum. Mas nanti lingkupnya jadi lebih besar duta pemuda kerennya jadi bisa ada ke Jatim. Iya, benar. Dusun Kan ini Indonesia. kan programnya Bapak Wali Kota. Nah, Bapak Wali ketika Kota. nanti programnya Bapak Wali Kota ini sukses, bisa dikenal, insya Allah akan diikuti dari kota-kota lain. Kota-kota lainnya. Anyways, kalau nanti di satu organisasi kalian ini
istilahnya ada kesempatan ke regional, ya udah langsung gas aja. Kalau siap. misalkan belum ada, tapi maksudnya belum ada rekom untuk kalian diarahkan ke sana atau segala macam karena mungkin lain dan berbagai hal. Iya. Tapi ada kesempatan untuk sana, langsung gas aja. Oke, Iya, gaspol siap. ya. Gaspol. Oke, Gas aja guys, nggak Betul. perlu kayak gitu. Karena seperti yang kamu bilang kan udah berkali-kali ikut kompetisi seperti itu ya. Iya. Dan selalu menang atau pernah mengalami kegagalan? Iya, pernah mengalami kegagalan pastinya. Iya, kalau saya dulu dari SMA memang suka aktif dan juga berorganisasi sih Kak. Di Mhm. SMA saya juga menjadi duta bertalenta, Mhm. saya juga menjadi danton, dan untuk di perkuliahan ini saya juga sempat menjadi ketua BEM, Pres BEM, Mhm. dan juga di duta genre yang terakhir ini di duta pemuda. Duta Dan insya Pemuda, Allah ya. semoga saja karir-karir dari duta pemuda lainnya juga dapat sukses. Duh, luar biasa. Seperti itu. Senang sekali malam hari ini guys, kalian sudah mampir ke sini dan terima kasih banyak untuk semuanya. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada adik tingkat atau adik kelas yang mungkin next years atau 2 years again ya, Yes, 2 2 tahun years lagi again. yang pengen bergabung, apa saja yang perlu disiapkan? Silahkan kameranya. Dari saya pesannya jangan takut mencoba, jangan takut gagal, dan selalu cobalah tantangan. Nggak usah takut ketika kalian tidak memiliki fisik yang bagus, tetapi kalian tetap bisa belajar. Karena pengalaman itu yang lebih berharga dari segala-galanya. Oke, Torik. Kalau saya lebih ke kita pemuda itu adalah masa kita untuk berjelajah, masa kita untuk berpetualang. Jadi sebisa mungkin kita kemana-mana saja. Ya seperti disampaikan Mbak Alita, kita jangan takut mencoba, optimisme, yakin kalau kita semua memiliki potensi. Dan potensi itu adalah kita yang harus mengasah. Kita mau atau tidak untuk bangkit, kita mau atau tidak untuk berkembang, kembali lagi pada diri kita. Untuk itu motivasi terbaik adalah memotivasi diri kita sendiri. Yes. Ceritanya thank you. bagaimana Kak Torik dari Blitar? Dari Blitar untuk Indonesia Jaya. Jaya. Sekali lagi dong yang semangat, kurang semangat. Aku Dari Blitar. ini guys, obrolan kita sudah selesai. Thank you untuk Aldita siapa tadi Rahmatul ya. Iya, betul. Dan juga Torik Asiroj yang hadir di studio Mahardika FM yang sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang. Dan untuk Sobat Mahardika yang pengen menyumbangkan untuk Semeru ya, Pray Iya, Semeru. Pray Semeru. Gimana caranya guys? Bisa lewat donasinya nanti bisa di TF Kak melalui bank. Nanti flyernya, pamfletnya itu juga sudah ada pada IG-nya Duta Pemuda. Duta IG-nya Pemuda. apa? Duta Duta Pemuda Pemuda keren. Gak ada titik koma segala Tidak. macam Nggak ya? ada. Simple aja Kak. Simpel. Karena aja. hanya Kota Blitar yang Ya, punya. Kota Ya kada Blitar punya. Duta Pemuda Keren di sana guys, boleh sumbang uang atau mungkin juga pakaian dan segala macam, Iya. barang segala macam boleh Iya, ya, bahan boleh. makanan segala macam akan diakomodir sama teman-teman Duta Pemuda Keren yang selalu keren. Oke. Amin. Thank you, sukses terus untuk kalian Ya, berdua. Kak. Terima kasih untuk Sobat Mahardika yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sekaligus bertanya malam hari ini. Dan pastinya terima kasih juga untuk Mas Satrio, tim teknis kita, tim Iya. streaming yang luar biasa juga hadir. Teman-teman dari SMKN 1 Kota Blitar yang juga lagi magang di LPPL Radio Mahardika FM. Terima kasih sudah hadir di studio Mahardika FM. Dan pastinya sebagai pemuda, jangan pernah takut, jangan pernah patah semangat, terobos segala hal yang menghalangimu. Pokoknya nggak usah peduliin kata orang lain. Betul. Pemuda bangkit, pemuda keren, pemuda bisa. Saya Afiq Rahardian, selamat malam, selamat Hari Ibu. Selamat Hari Selamat Ibu. Terima kasih, sampai jumpa Rabu depan di Talenta MBK. Muda, berkarya, keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap matamu